Ya. Saya dan Mbak Resa coba ngecek ya data mahasiswa, dan saya baru menyadari ya kita semua punya PR nih ya. Jadi kalau boleh kita mengecek ulang tentang masa studi ya mahasiswa, agak cukup mengkhawatirkan ya teman-teman yang ada di sini, yang mungkin tentu karena kesibukan ya, yang membuat mungkin belum bisa progres ke tahap berikutnya. Ya, saya dan Mbak Resa sangat tahu kesibukan teman-teman karena banyak sekali yang studi karena izin ya. Karena izin. Artinya sambil studi tetap sambil bekerja. Tentu itu sangat berat ya. Namun apa boleh buat ya, namanya masa studi ya tetap masa studi, di mana memang kita harus cukup mengikuti aturan-aturan dari pemerintah ya, sebagai penyelenggara kegiatan perguruan tinggi dimanapun, di mana kita sebagian besar di sini adalah dosen ya, pasti tahu bahwa kita tuh tunduk kepada peraturan pemerintah. Nah, saya kembali mengecek ke dalam peraturan pasca sarjana yang dibuat oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW ya, dan ternyata kita punya aturan baru ya Bapak Ibu, untuk studi S3 itu diputuskan masa studi normal 4 tahun. Ya, kalau bisa 3 tahun ya, itu tentu sangat kita harapkan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai progres. Ya, nampaknya memang kita harus menyelesaikan tanggung jawab ini bersama-sama ya. Kami tidak bisa 100% hanya menuntut mahasiswa, ayo selesai cepat lanjut gitu ya. Tetapi kami dari program studi juga punya tanggung jawab untuk memfasilitasi ya menuju ke situ. Baik, untuk itu maka agenda kita hanya tunggal hari ini, di mana khususnya kami mengundang 35 mahasiswa yang belum masuk ke tahap ujian kualifikasi, ya, yaitu ada yang angkatan mulai 2018 sampai 2021 ya, itu belum mengikuti kualifikasi, ya seharusnya itu sudah, ya, yaitu sekitar 18 mahasiswa. Kemudian ada sekitar 17 mahasiswa dari angkatan 2018 sampai 2020 yang belum berproses ke ujian proposal ya. Sebagian udah selesai ujian kualifikasi ya, namun terhenti. Nah, di sini saya ingin menanyakan apa ya yang menjadi kendala yang Bapak Ibu hadapi ya di dalam studi ini. Apakah ada kendala dari kami ya, atau sebenarnya apa permasalahannya ya. Nah, kemudian berikutnya kita coba untuk menentukan jadwal. Kami dari Prodi sudah menentukan jadwal berkali-kali ya. Ya, kami dari tahun lalu itu sudah membuat jadwal ujian, tapi tidak semua yang bisa ikut, ya karena dengan berbagai pertimbangan ya. Tapi kali ini kami membuat jadwal lagi, di mana nanti tanggal 24 dan 25 itu kami jadwalkan ujian dengan nama-nama yang sudah kami tentukan. Nah, apakah jadwal yang kami tentukan tersebut itu juga bisa diterima oleh teman-teman di sini ya, ataukah ada yang merasa keberatan atau memiliki saran, ya nanti bisa disampaikan. Karena setelah ini kami akan putuskan dan memang selanjutnya akan diterapkan. Ya, jadi tanggal berapa itu pasti harus ujian, lalu kemudian kami juga akan hubungi, para dosen sudah kami hubungi ya, dan sebagian besar tim promotor itu sudah bertindak. Jadi mereka ada yang membuat jadwal bimbingan secara rutin ya, secara pasti ke mahasiswanya ya, tetapi ada juga yang menunggu inisiatif dari mahasiswa. Nah, jadi dari apa yang nanti kita putuskan, kami berharap masih ada waktu sekitar 15 hari, 16 hari ya, para mahasiswa bisa menangani dengan baik ya, karena semua ada di sini, bukanlah mereka yang nggak punya topik. Ya, sebagian semua hampir sudah punya topik ya, hanya perlu diteruskan ke langkah-langkah berikutnya ya, misalnya mulai menulis ya, merangkum apa yang dibaca, itu semua kalau menurut saya banyak yang karena faktor kesibukan ya. Nah, dengan adanya tanggal yang kami tentukan, kami harapkan itu akan bisa mendorong ya kita untuk bersama-sama
menyelesaikan hal ini. Nah, dari data yang saya punya, ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang keliru mohon dikoreksi ya, bahwa untuk angkatan 2018 sampai 2021, teman-teman yang belum maju ujian kualifikasi, itu ada 18 orang, di mana dari SDM itu 9 orang. Ya, SDM itu ada 9 orang, ya mudah-mudahan kalau ada yang kelewat tolong disampaikan ya. Ada 9 orang yang belum kualifikasi, ya, di mana angkatannya sangat bervariasi ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Kalau mereka yang tahun 2018 sampai 2019 dan 2020 ini cukup agak terlambat untuk kualifikasi ya, karena berarti kuliahnya kan ini 2022 akhir ya. Berarti kan sudah kuliah sekitar 4 tahun lebih ya, ada yang 2 tahun lebih sampai 4 tahun lebih. Jadi ini kalau kita nggak cepat-cepat mengambil sikap, takutnya nanti memang akan melewati masa studi ya, dan itu pemerintah sekarang tuh dengan sistemnya sudah canggih, otomatis nama mahasiswa akan di-delete. Ya, saya mengalami satu kasus di mana mahasiswanya sudah tinggal ujian akhir, tetapi dia tinggal menunggu jurnalnya ya. Tahu-tahu namanya nggak ada loh, udah hilang. Itu ada 2 sistem pendeletan ya, pendeletan dari internal UKSW. Ya, internal UKSW itu menghapus jika nama-nama mahasiswa yang ada itu masa studinya sudah berada di ujung tanduk lalu tidak pernah registrasi. Nah, otomatis kalau sampai 4 kali tidak registrasi, nama mahasiswa akan hilang. Ya, kemudian dari Dikti juga begitu, kalau udah masuk ke masa studi, nama itu akan hilang sendirinya. Nah, ini akan sangat merepotkan mahasiswa, percuma kalau berjuang untuk menyelesaikan, tapi nanti ngurus PIN-nya nggak bisa. Yaitu pendaftaran untuk izin ijazah nasional ya. Nah, ini gara-gara sistem sudah sangat baik sekarang ya. Nah, saya harap Bapak Ibu jangan sampai menghadapi masalah itu. Kalau kita mau mengurus sampai ke Dikti itu luar biasa sulitnya. Ya, sehingga masing-masing tolong mengukur-ukur ya. Jangan sampai lalai yang itu dan juga jangan sampai masa studinya terlewat ya. Walaupun memang ada masa studi maksimum 7 tahun ya Bapak Ibu, tetapi itu hanya sangat terpaksa. Untuk Dikti itu mengakui 3 sampai 4 tahun ya. Sehingga kalau memang masa studi itu jangan dihitung 7 tahun ya. Karena itu nanti tidak bisa mendapatkan predikat yang maksimum. Ya, kemudian itu memang sebenarnya bagi kami sudah one prestasi ya. Sebab nanti untuk menjabat unggul, maka kami harus masa studinya antara 3 sampai 4 tahun. Kalau mahasiswa itu sampai lebih dari 4 tahun atau 5 tahun ke atas, itu sudah mengurangi nilai ya. Dan tentunya bukan untuk kepentingan kami juga ya, bagi Bapak Ibu sendiri kalau terlalu lama kan juga merugikan ya, di mana tidak bisa fokus ya untuk hal-hal lain, jadi mendingan itu diselesaikan. Jadi ini adalah teman-teman yang SDM ya, kebetulan SDM ya, itu ada 9 orang yang belum maju kualifikasi ya. Nah, ini yang kami atur ya, sehingga nanti bisa maju kualifikasi pada tanggal 24. Kemudian yang ujian proposal, Mbak Resa bisa digeser sedikit Mbak. Yang untuk ujian proposal untuk MSDM ya, itu ada sekitar 6 orang ya. Yang tercatat saya kok 6 ya. Ini ada sekitar banyak sekali malahan ya. Ada sekitar 11 orang ya yang belum maju proposal ya. Nah, ini Bapak-bapak Ibu semua yang ada di sini itu sebenarnya teman-teman yang sudah punya topik ya, karena udah maju kualifikasi dan berarti sudah disetujui ya. Nah, mohon nanti untuk diperhatikan teman-teman ini untuk bisa maju ujian tanggal 24. Kalau memang tidak bisa, saya disampaikan di alasannya ya. Bisa japri saya atau Mbak Resa, tapi kalau bisa, mari kita kejar bersama. Oke, kemudian berikutnya adalah untuk mereka yang konsentrasi marketing. Itu tadi konsentrasi SDM ya. Kenapa SDM banyak? Karena memang mahasiswanya banyak. Ya, kami terima banyak. Kemudian untuk marketing, itu yang belum maju kualifikasi lumayan ya, maksudnya cukup sedikit ya, yaitu mereka angkatan 2021. Ya, ini masih berada on the track. Ya, kalau bisa nanti maju bulan November seperti yang kami atur itu akan baik sekali. Ya, teman-teman yang ini masih punya harapan untuk selesai sampai 3 sampai 4 tahun ya, kalau segera ikut. Kemudian yang marketing yang belum proposal hanya 2 orang ya. Jadi marketing ini paling bagus ini. Di samping memang mahasiswa nggak begitu banyak, tapi mereka cukup lancar ya di dalam tahap-tahap ujiannya. Jadi untuk Mbak Desi dan Mbak Ivana kalau hadir ya,
nanti silakan apakah bisa mengikuti jadwal kami. Jika tidak, mengapa? Ini saya akan tanyakan satu persatu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mereka yang keuangan, ya, yang belum maju kualifikasi, ya itu ada 5 orang, ya, 5 orang, ya, 2-nya angkatan 2020. Ini yang mungkin harus menjadikan lebih perhatian, ya. Tadi nanti monggo Bu Linda, Pak Yones kalau hadir ya, bagaimana bisa enggak kita atur 24 November itu. Begitu juga dengan yang 2021 ya, Mbak Keisha, Pak Nyoman ya, Bu Maus Nauli. Ini teman-teman yang semuanya sudah punya topik ya, tinggal kejar satu tahap lagi. Kalau Anda semua nanti bisa maju segera, masih ada harapan lulus 3, ya paling lambat 4 tahun. Yaitu berada dalam masa studi yang ideal ya. Jadi jangan sampai telat. Kemudian untuk mereka yang keuangan ya tetapi belum maju proposal, itu ada beberapa teman di sini ya, yaitu ada 9 orang. Ini yang perlu menjadi perhatian adalah angkatan 2018 dan 2019 ya. Ini kami mohon dengan sangat, kalau data kami ada yang keliru nanti diingatkan ya, misalnya Bu Dewi, oh udah maju proposal, ya itu diingatkan. Ya tapi kalau belum, monggo Bu Cayani dan Bu Dewi, kami sangat mengharap itu bisa segera ya untuk bisa maju proposal ya. Begitu seterusnya untuk 2020 ya, masih banyak teman-teman yang sudah maju tahap kualifikasi ya, tinggal meneruskan saja setahap ya, itu sudah bisa maju proposal. Baik, jadi kira-kira seperti itu ya data-datanya. Mohon maaf saya menampilkan nama karena nanti akan saya tanyai pendapatnya ya, untuk bisa nggak sesuai jadwal yang kami berikan ya. Jadi ini kami bukan mau mengatur dan memaksa-maksa, tetapi kadang-kadang memang mahasiswa minta dibegitukan juga, katanya untuk memotivasi ya. Jadi kami berharap jangan sampai tersinggung atau bagaimana, ini semua kita lakukan untuk kemajuan kita bersama ya. Baik, sebelum saya memulai untuk mengidentifikasi ya Bapak Ibu semua, kira-kira bagaimana kemampuannya untuk maju sesuai jadwal kami ya. Mungkin ada masukan umum dulu atau pertanyaan umum dari para mahasiswa, saya persilakan ya. Monggo, ada enggak sebelum nanti kita lanjut ke masing-masing mahasiswa. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, mau beri saran ya, silakan. Tidak ada? Oke. Betul-betul tidak ada? Oke. Baik, ini jangan stres ya, jangan sepaneng ya. Ayo, santai aja, senyum, bahagia. Ya sudah pada makan belum? Ya. Sudah. Saya sih udah ya. Ya memang kuliah S3 itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya dikejar-kejar ya, seperti aduh, pokoknya punya PR deh. Ya kayak beban di pundak ini berat banget ya. Ya biasa. Ya jangan dibuat sedih ya, jangan dibuat susah, tapi kita cari jalan keluarnya ya. Baik ya. Ini enggak ada nih pertanyaan satu. Pak Irwan? Saya boleh, J. Silakan Pak. Ya, selamat siang, Buli, Siang, dan Pak teman-teman Irwan. semuanya. Kaitannya dengan ini karena saya sedang mengikuti rapat di DPRD, sehingga saya mohon awal menyampaikan sesuatu kepada Buli. Kaitannya dengan bimbingan saya, itu saya sudah meminta bimbingan ke Pak Agus, dan kelihatannya topik saya sudah saya perbaiki, tidak lagi outputnya pada kinerja, tetapi pada perilaku inovatif guru yang harapan saya kemarin sudah bimbingan dan semoga bisa lancar Bu Buli kaitannya dengan bimbingan ini, dan jadwal yang ditentukan di 23 atau 24 semoga bisa tercapai begitu. Mungkin kalau masalah usulan agar ya seperti siswa SD perlu mendapat bimbingan khusus dari para dosen sehingga proposal segera bisa terselesaikan.
Mungkin itu saja, Bu Li. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Erwan sekalian aja ya Pak. Jadi Bapak itu kan sudah memperbaiki ya sampai model dengan co-promotor ya, Bapak Dr. Agus ya. Dari melihat keadaan itu Bapak merasa 23 kalau diberi kesempatan ada beberapa kali bimbingan bersama itu bisa ya Pak ya. Bapak akan kejar walaupun sibuk ya. Ya, ini saya sudah menyelesaikan instrumen saya dan beberapa perubahan sedikit kaitannya dengan gap teori yang harus saya pindahkan ke grand teori. Oke. Mungkin itu. Baik Pak Erwan, terima kasih ya. Berarti langsung saya catat. Berarti Pak Erwan termasuk salah satu yang bisa ya tanggal 23. Dan tentunya untuk membantu itu nanti saya akan memfasilitasi dengan bimbingan bersama Pak. Nanti kami akan buka jadwal bimbingan bersama, menghadirkan para promotor bersama di situ. Ya, asal memang Bapak juga sebagai orang sibuk itu bisa menyediakan waktu sesuai waktu para dosen ya Pak. Menurut saya masih 2 kali Pak udah cukup. Nanti saya atur ya bimbingan bersama termasuk untuk teman-teman yang lain ya. Oke Pak. Jadi terima kasih Bu Li. Ya, saya mohon izin untuk keluar. Terima kasih. Ya, oke Pak. Terima kasih ya. Selamat bekerja. Baik. Selanjutnya, kira-kira ada lagi yang lain nggak yang bersifat umum? Nggak ada ya? Baik. Oke, kalau begitu kita mulai satu persatu ya. Dari data yang ada di saya, kita mulai dulu dengan yang kualifikasi. Ya. Apakah Pak Kuryake ada di sini? 28 orang. Pak Kuryake nggak ada ya Mbak Resa ya? Oke. Sepertinya nggak ada, Bu. Oke, ditandai dulu Mbak Resa. Karena memang beliau sibuk sekali ya. Yang berikutnya mungkin Bapak Petrus Wijayanto, bisa saya minta untuk memberikan konfirmasi Pak Wid. Gimana Pak Wid kabarnya? Lama nggak nampak ya. Sibuk ya Pak Wid? Iya. Iya Pak. Saya usahakan Bu, nanti minggu ini saya akan bimbingan dengan Pak Gatot. Saya hanya masih perbaikan yang teorinya itu loh, teori yang dipakai. Berarti saya catat ya Pak ya, yang sesuai jadwal yang kami ya Pak ya. Oke. Apapun yang terjadi harus maju ya Pak. Nanti para PA sudah tahu kok tentang jadwal ini ya. Tinggal kalian yang harus rajin mengejar ya. Karena kadang-kadang PA kan ini yang tanggung jawab mahasiswa kalau mereka butuh apa enggak gitu ya. Jadi silakan dikejar. Oke. Mbak Resa dicatat ya Pak Wid. Oke. Sekaligus mohon izin Bu, saya ada kegiatan. Boleh Pak Wid, boleh. Makasih. Kemudian berikutnya Bu Alini ada nggak di sini? Bu Alini? Bu Alini belum ada ya Mbak Res? Ditunda Ya, dulu. nggak hadir. Nggak hadir. Kita langsung aja ke Bu Ratna. Bu Ratna, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan tanggal 23 yang dibuat kami gimana? Baik Bu Lili, terima kasih. Saya usahakan Bu Lili. Kebetulan kemarin saya sudah konsul ke Prof. Kris dan masih ada beberapa yang harus saya revisi Bu Lili. Oke. Berarti bisa ya Bu dikonsultasi. Saya usahakan Bu Lili. Ya. Apapun yang terjadi kita maju ya Bu. Jadi saya baik Bu Lili. Oke, siap. Terima kasih Bu Lili. Iya, Bu Ratna tambah semangat ya. Sip. Kemudian Pak Harli ada di sini kah? Pak Harli, apa kabar Bapak? Baik Bu Lili, selamat siang semuanya. Iya. Untuk progres proposal disertasi saya, dulu sudah pernah bimbingan dengan Pak Agus, tapi sekarang masih dalam proses revisi yang sudah disarankan oleh Pak Agus. Mudah-mudahan ini bisa bimbingan juga dengan Pak Agus. Nah, rencananya mau bimbingan berapa kali, Pak? Ini kan tanggal 23 itu tinggal 16 hari. Hari tanggal 7 ya, Pak? Ya tinggal 16 hari, Pak. 2 minggu, Gimana, Pak? Bisa nggak? Jadi yang revisi kemarin terakhir, banyak disuruh revisi sih, Bu Lili. Tapi bisa kira-kira ada berbagai catatan itu bisa ya, Pak, dirampungkan dalam 2 minggu ya? Sementara proses revisi sudah 50%. Oke, berarti bisa ya Pak, sana saya catat ini nggak bisa diubah lagi ya. Nanti kita sudah buat jadwal.
Saya carikan pengujinya. Tanggal Bisa ya, 23 Pak? ya, Bu? Hah? Bisa. Bisa ya, oke, siap semangatnya. Baiklah, ini karena Bu Linda ada di sini, mungkin beliau juga sibuk ya. Bu Linda, Wadek, saya carikan dulu bimbingannya ya, supaya bisa dikomentari lebih awal. Sebentar Bu Linda, tak carikan dulu. Bu Linda. Pak Nyoman Henry ada? Hadir Bu Lili. Halo Pak Nyoman. Ya, Ini Bu. kan bimbingannya Bu Linda. Bu Linda, adakah Bu Linda? Halo. Pak Nyoman, halo Bu Linda. Baik, Pak Nyoman, kira-kira dalam waktu 2 minggu lebih ini bisa ya, Pak? Kalau saya agak kurang sih, Bu. Kurang waktu saya kalau 2 minggu. Kalau Ayo, boleh. kurang. Lalu minta Iya. berapa lama, Pak? Tambah 1 minggu lagi. Oh, tambah sebentar, saya panggil Bu ya, pembimbingmu biar sekalian disepakati. Sebenarnya hari ini adalah menghadirkan pembimbing juga ya, tapi ternyata hanya Bu Linda sama yang Bu Anu yang hadir ya. Sebentar, saya panggil dulu ya. Halo, Bu Linda sudah bergabung? Oke, itu anak bimbinganmu tuh, Bu Linda. Pak Nyoman. Pak Nyoman minta waktu sampai kapan nih biar PA-nya dengar nih? Ya, Bu Linda. Ya. Oh, ini Henry. Oh, saya tuh panggilnya Pak Nyoman, begitu ada Henry saya bingung. Pak Nyoman. Ada 2 Nyoman ya. Ya, ada Baik, 2 Nyoman Pak soalnya. Nyoman, ya. Iya, Gimana iya. Pak Nyoman tadi mintanya tanggal? Seminggu sesudah nih mungkin, Bu. Oke, tak cek ya Pak ya di kalender Saya ada saya. cek. Berarti kan sebelumnya saya tentukan tanggal 23 ya Pak ya. Terus Bapak Iya. minta seminggu, aduh itu hari dies ya Pak. Tanggal 30 itu dies UKSW. Mungkin agak sulit ya. Gimana kalau tanggal 1 Desember ya Pak? Iya. Saya Gimana coba. Bu Linda? Kira-kira bisa anak buahmu 1 Desember? Ini boleh ngomong jujur enggak? Kita Boleh, jujur-jujuran boleh. tapi jujur yang membangun ya. Boleh. Mungkin saya sih mengapresiasi teman-teman bahwa teman-teman tentunya memiliki banyak keterbatasan dari sisi waktu ya, karena sebagian besar teman-teman yang berkuliah di sini adalah teman-teman yang juga masih aktif dalam bekerja. Nah, namun demikian kan teman-teman juga harus tetap memprioritaskan belajar ya, karena ini kan komitmen dari awal ketika masuk, maka komitmen ini harus dijalankan seberat apapun. Kalau kita nggak pernah melangkah, ya kita akan berhenti di situ. Karena yang paling berat itu adalah awal kali melangkah. Itu yang paling berat. Tapi kalau kita mau melangkah